Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Kita ikuti sekali lagi persekutuan online, persekutuan Komisi Wanita GKY Pluit. Bagi ibu-ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami sangat senang untuk menyapa dan juga kami sangat senang untuk menyambutnya karena ibu-ibu begitu spesial di mata Tuhan. Saya percaya saat kita datang di hadapan Tuhan ada sukacita dan kuasa kemuliaan di hidup kita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru dan ada kemuliaan. Ibu-ibu, mari kita nyanyikan satu lagu Allah itu baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau terus memelihara dan memberi kekuatan jasmani dan rohani kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik, Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu untuk persekutuan hari ini.
Kiranya Engkau yang akan memimpinnya dari awal sampai akhir, dan kami semua mendapat berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita sangat bangga kalau Tuhan Yesus itu yang begitu ajaib, begitu baik, dan kita sangat bangga sekali karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mari ibu-ibu kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita sungguh bangga punya Allah yang begitu pengasih dan tahu akan keperluan kita semua.
6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun juga, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tiba saatnya kita memberikan persembahan dengan cara transfer atau ke rekening di bawah ini. Ibu-ibu boleh scan QR code yang ditayangkan. Dan kini ada berita warta Komisi Wanita GKY Pluit akan ditayangkan juga. Ibu-ibu bisa memperhatikan setiap acara-acara Komisi Wanita GKY Pluit. Kiranya ibu-ibu dapat mengikutinya. Mari kita naikkan pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Yang Terutama. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita kalau bukan dengan Tuhan Yesus? Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Ya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kasih anugerah yang daripadamu, sehingga pada hari ini Engkau masih terus memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu walaupun secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi makna daripada ibadah tersebut. Dan biarlah firman-Mu juga Engkau berkati untuk boleh berkuasa mengubahkan kehidupan setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan, biarlah firman-Mu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apa kabarnya? Semoga ibu-ibu semua dalam kondisi yang senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Baik, ibu-ibu, hari ini tema kita itu adalah Godly Woman and Her Priority. Nah, saya cukup senang ya dengan tema ini. Tema ini match. Pemakaian kata-katanya itu cocok. Nanti kita akan lihat kenapa itu cocok. Nah, renungan kita pada hari ini kita akan ambil dari perikop Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari ibu-ibu, saya sudah menyediakannya di PowerPoint. Kita bisa membacakannya bersama-sama ya. Lukas 10 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, sekilas mari kita belajar memahami dulu konteksnya, konteks daripada perikop ini ya. Marta dan Maria itu tinggal di Betania, yaitu nanti itu tercatat di beberapa bagian Injil, dan ternyata rumahnya si Marta dan Maria ini boleh dikatakan semacam tempat persinggahan bagi Tuhan Yesus. Nah, Betania itu sebuah kampung yang kira-kira itu 2 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani ke Yerusalem, mungkin dia akan melewati Betania, dia akan singgah ke rumahnya si Marta dan Maria. Nah, ini juga tercatat di beberapa bagian daripada Injil. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu cukup dekat dengan Marta dan Maria. Nah, kita akan melihat dari perikop ini, apa sih persamaan apa sih dan perbedaan apa sih antara si Marta dan si Maria, dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka berdua terkait dengan tema renungan kita pada hari ini. Pertama kita akan lihat dulu persamaannya Marta dan Maria. Nah, ya keduanya pastilah berasal dari budaya yang sama ya. Mereka sama-sama orang Israel, orang Yahudi, dan orang Yahudi itu secara khusus memang itu sangat menjunjung tinggi yang namanya keramahan terhadap tamu yang datang ke rumahnya. Hospitality-nya itu tinggi sekali. Nah, kalau kita bisa melihat di beberapa perikop di Perjanjian Lama, salah satunya yang mungkin sangat diingat oleh ibu-ibu itu adalah ketika Abraham melihat 2 orang malaikat yang tidak tampak seperti malaikat, tapi mereka tampak seperti manusia, di mana mereka diutus Tuhan untuk mengunjungi Abraham dan memberitahukan kepada Abraham
tentang firman Tuhan mengenai kehidupan Abraham dan Sarah. Dan Abraham pada saat itu tidak tahu kalau kedua orang itu adalah malaikat gitu ya. Ketika dia melihat ada dua orang sedang berjalan menuju tempatnya, dia tuh langsung menawarkan tempat berteduh, bahkan menyiapkan lembu yang terbaik, mengolah lembu yang terbaik buat kedua orang itu. Nah, memang hospitality atau keramah tamahan terhadap tamu itu sangat dijunjung tinggi oleh budaya orang Yahudi. Nah, persamaan yang kedua adalah mereka itu berdua sama-sama itu mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk menerima Tuhan Yesus. Ingat ya, pada saat itu Tuhan Yesus itu terkenal, sudah sangat terkenal sebagai seorang guru yang luar biasa, seorang guru besar. Popularitasnya itu sangat tinggi sekali, sehingga bagi seseorang untuk bisa menerima seorang guru besar di rumahnya itu tentu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah mereka berdua itu cukup dekat dengan Tuhan Yesus, sangat dekat, bahkan sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus ya. Nah, ini terlihat bagaimana si Maria itu ya, ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, dia itu tidak segan-segan itu langsung duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Juga kita bisa melihat bagaimana Marta itu berani protes loh dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kita harus melihat lagi konteks pada saat itu. Pertama, Tuhan Yesus itu laki-laki. Yang kedua, dia itu adalah seorang guru besar yang sangat dihormati, ya, yang sedang populer pada saat itu. Yang ketiga, Marta itu perempuan. Yang keempat, budaya di zaman itu perempuan itu sebenarnya tidak mempunyai tempat, ya, direndahkan bahkan. Tapi Marta berani ngomong sama Tuhan Yesus, ya. Saya akan memperlihatkan lagi ya untuk ayatnya. Di ayat 40, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya, dia sepertinya menegur Tuhan Yesus. Suruhlah dia membantu aku. Nah, itu yang dimintanya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat dari perikop ini bahwasanya Marta dan Maria itu cukup dekat, bahkan sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Nah, selain persamaan, kita akan lihat perbedaannya mereka ya. Persamaan dan perbedaan ini akan membantu kita melihat lebih dalam lagi ke dalam perenungan kita pada hari ini. Nah, perbedaannya apa? Mari kita lihat dulu si Marta. Marta dan Maria, saya buat dalam bentuk tabel ya, nah supaya kita semua bisa membandingkan secara langsung. Nah, perbedaannya apa? Di sini di ayat 39 tadi dicatat bahwasanya Marta itu sangat sibuk. Ada kata sangatnya loh. Sangat sibuk melayani, ya. Itu kontras sekali dengan Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Jadi kalau kita bayangin kondisi pada saat itu ya, itu satu kondisi yang sangat kontras sekali. Yang satu itu sangat sibuk melayani, mempersiapkan, sebenarnya dia mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Sang Guru Besar, Tuhan Yesus ini. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan kesibukannya seperti apa ya. Sedangkan Maria di sisi yang lain, di sisi yang kontras itu duduk. Ya, kalau nama duduk berarti tidak melakukan apa-apa ya. Duduk bukan hanya duduk ya, tapi juga tidak merasa bersalah duduk di situ dan serius mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua kita lihat perbedaannya mereka itu apa? Nah, perhatiannya si Marta itu tertuju untuk melayani Tuhan Yesus, tamunya. Sementara perhatiannya Maria itu tertuju untuk apa? Mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Ya, mendengarkan perkataannya. Perbedaan selanjutnya itu adalah Marta itu merasa tindakan yang dia lakukan itu benar dan harus didukung, ya. Dan dia memandang salah tindakan Maria dan yang tidak membantu dan juga tindakan Tuhan Yesus yang tidak menegur Maria. Dia memandang itu salah. Makanya dia dengan berani mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ya, suruhlah si Maria bantu aku. Nah, sementara si Maria
Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Marta mempersalahkan dia itu hanya duduk diam. Ya, di Alkitab tidak dicatat reaksinya si Maria itu apa. Berarti kita asumsikan dia diam. Nah, kalau orang diam ketika dipermasalahkan, itu kita bisa tarik dua interpretasi ya, atau dua asumsi ya. Pertama, memang dia salah. Jadi ya, mau gimana, namanya juga salah, masa kita mau lawan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang diributkan itu dia pandang nggak penting banget gitu loh, diributkan yang begitu-begitu. Jadi ya mau ngapain direspon yang nggak penting begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya perbedaannya, Marta maksud hatinya itu ingin dipuji. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya dia ingin dipuji ya. Dan ketika dia menegur tanda petik Tuhan Yesus ya, sebenarnya dia juga ingin dibenarkan. Apa yang dia lakukan itu menurut dia itu benar gitu loh. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan Yesus itu malah menegurnya di luar ekspektasinya ya. Apa yang diharapkan itu tidak terjadi. Malah Tuhan Yesus menegur dia. Nah, sebaliknya si Maria walaupun disalahkan oleh Marta, tapi justru dia dipuji oleh gurunya, oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat apa yang mendasari tindakan Marta. Kenapa Marta bertindak seperti itu dan kenapa Maria bertindak seperti itu. Saya mencoba membawa kita melihatnya ke dalam satu pola ya. Nah, kita lihat dulu ini tanda panahnya ke bawah itu artinya yang atas itu mempengaruhi yang bawah ya. Nah, artinya bagian paling bawah itu dipengaruhi oleh yang di atas. Seperti itu. Jadi kita akan melihat dulu di bagian yang paling bawah yang dipengaruhi oleh yang bagian di atas. Nah, si Marta prioritasnya apa? Prioritasnya pada saat itu adalah mempersiapkan jamuan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya bukan melayani gitu, tapi dia mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk melayani tamunya tersebut. Ya, itu terlihat di ayat 40. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini menjadi prioritasnya si Marta? Kenapa dia sibuk mempersiapkan jamuan? Nah, itu kita bisa melihat dari nilai yang dia pegang sebenarnya. Ya, si Marta ini seperti yang tadi saya sajikan, Marta bukan sendiri. Secara umum memang bangsa Israel itu memegang nilai budaya Yahudi yang sangat tinggi dalam hal bagaimana seorang tuan rumah itu harus memberikan yang terbaik kepada tamunya. Ya, jadi itu semacam kayak pride gitu atau juga semacam nama baik yang harus dijaga. Jadi seorang tamu itu harus dilayani dengan baik, harus diberikan yang terbaik buat dia. Apalagi yang datang itu adalah tamu besar ya, seorang guru besar yang sedang populer pada saat itu. Nah, ini nilai budaya yang dipegang oleh si Marta, sehingga prioritas itulah yang dia pilih, yaitu bagaimana dia bisa segera mempersiapkan yang terbaik buat tamunya tersebut. Nah, nilai ini tentulah tidak terlepas dari tujuan hidupnya si Marta ya. Kita bisa melihat bahwasanya tujuannya Marta, kenapa Marta melakukan semuanya itu? Tentu ada tujuan di dalam dirinya ya. Dia ingin dipandang sebagai seorang tuan rumah yang baik. Dia ingin menjadi satu pribadi yang baik dalam pandangan orang, dalam pandangan sosial. Artinya ini terfokus pada diri. Dia sangat berfokus pada dirinya. Bagaimana orang melihat dia, bagaimana orang berpendapat tentang dia, bagaimana orang menilai keramah tamahannya dan menilai dia sebagai seorang tuan rumah yang baik, sehingga dia memenuhi tuntutan budaya sosial, nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya. Dan itu juga menggambarkan identitas dirinya itu. Jadi dia menempatkan, dia sudah mengidentifikasi dirinya itu sebagai seorang tuan rumah yang baik, sehingga dia perlu melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuannya, untuk mempertahankan identitas yang dia percaya ini bahwa dia adalah seorang tuan rumah yang baik. Nah, kita lihat apa yang mendasari tindakan Maria. Nah, Maria prioritasnya apa? Kenapa Maria mengambil prioritas ini? Kenapa Maria mengambil pilihan ini? Kenapa dia memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya ya? Itu tercatat di ayat 39. Nah, kata duduk dekat kaki itu sebenarnya boleh
bukan boleh ya, tapi memang di beberapa bagian dalam Perjanjian Baru, juga di bagian ketika Paulus menjelaskan tentang pendidikannya dengan Gamaliel, dia juga memakai kata yang sama, walaupun di dalam bahasa Indonesia itu tidak terlihat, tapi di dalam bahasa aslinya itu terlihat, duduk dekat kaki. Jadi itu menjadi simbol seorang murid yang mau belajar. Jadi, kenapa ini menjadi prioritasnya si Maria? Kita melihat nilai apa yang dipegang oleh si Maria sehingga dia memilih prioritas ini, yaitu bagi Maria nilai itu jadi murid Tuhan Yesus itu jauh lebih penting. Sehingga itu yang jadi pilihannya, bukan jadi tuan rumah yang baik, tapi jadi murid Tuhan Yesus jauh lebih penting dibanding jadi tuan rumah yang baik. Dan ini juga mengekspresikan sebenarnya tujuan hidup di dalam kehidupannya si Maria ini apa? Yaitu satu panggilan hidup yang utama. Dia ingin menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, ya. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan dalam bahasa aslinya itu juga berarti taat, ya. Jadi gurunya yang jadi fokus utamanya. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwasanya sebenarnya Maria itu jauh lebih mengenal Yesus dibanding Marta. Maria jauh lebih mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia memahami apa yang diinginkan oleh gurunya, yaitu bagi dia untuk duduk mendengarkan dia, untuk belajar dari dia, untuk menjadi muridnya. Walaupun sebenarnya tindakan si Maria itu tidak dilakukannya itu tanpa resiko. Maria ketika dia melakukan tindakan ini, dia tahu resiko apa yang ada di hadapannya, ya. Baik itu resiko dari keluarganya sendiri, yaitu dari saudaranya si Marta, maupun resiko dari sosial. Karena pada saat itu sekali lagi yang harusnya duduk belajar itu adalah para kaum pria, bukan kaum wanita. Kaum wanita itu tugasnya mempersiapkan seperti apa yang dilakukan oleh Marta, mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa menjamu tamunya dengan cara-cara yang terbaik. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi ketika Maria melakukan hal ini, dia memilih untuk duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya, dia sedang mendobrak nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya pada saat itu. Kenapa dia berani seperti itu? Itu bertolak dari adanya satu tujuan yang sudah jelas di dalam dirinya. Tujuan hidupnya itu apa? Menurut dia panggilan utama dalam kehidupannya itu adalah dia mau menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Menjadi murid di zaman itu tidak sederhana, tidak seperti sekarang kita pergi ke sekolah, kita belajar, kemudian kita pulang, kita punya waktu sendiri dengan keluarga, seperti itu. Tidak, ya. Tapi menjadi murid pada saat itu adalah meninggalkan kehidupan yang ada pada saat itu sebelum dia jadi murid, kemudian dia pergi menghidupi satu kehidupan yang baru bersama dengan gurunya. Nah, kalau masih ingat apa yang terjadi dengan murid Yesus, kalau tidak salah itu Simon dan Andreas, ya, yang mengikuti Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus bertanya, kalian mau apa? Kemudian mereka malah bertanya balik, rumahnya Rabi di mana? Nah, kenapa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Nah, itu ada maksudnya. Rumahnya Rabi di mana? Itu adalah satu indikasi yang menunjukkan kami ingin berguru kepada Rabi. Ketika dikatakan berguru kepada Rabi, kami ingin menjadi muridnya Rabi, menjadi muridnya guru, hidup kami yang pada saat ini akan kami tinggalkan supaya kami bisa hidup berguru dengan sang Rabi. Nah, seluruh kehidupan lama itu ditinggalkan untuk bisa bersama-sama dengan gurunya, hidup bersama dengan gurunya. Yang dipelajari dari gurunya itu bukan hanya ajaran, tapi seluruh aspek kehidupan daripada gurunya itu mereka harus pelajari. Seperti itu kemuritan zamannya Tuhan Yesus. Nah, bayangkan bagi Maria untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus itu
tentulah tidak gampang ya bagi seorang perempuan meninggalkan kehidupannya kemudian mengikuti Tuhan Yesus yang adalah laki-laki, yang komunitasnya semua laki-laki. Nggak bisa gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, adanya satu gelora tujuan hidup untuk menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Itu merupakan satu kesempatan emas yang tidak akan pernah Maria sia-siakan. Sehingga dia mau meresikokan apapun. Dia mau meresikokan dimarahi oleh Marta, dipersalahkan oleh Marta. Dia mau meresikokan mungkin dicibir oleh orang-orang masyarakat setempat yang menilainya itu tidak pada tempatnya seorang wanita seperti itu. Maria mau meresikokan itu karena dia melihat itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk belajar dari sang guru. Dia ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan hidupnya dan itu bisa kita kemudian acukan kepada identitasnya sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Dia mengidentifikasi dirinya itu sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Dia ingin jadi seorang murid Tuhan Yesus. Makanya Maria melakukan apa yang dia lakukan tersebut. Nah, mana yang benar ya? Nah, kalau mau ditanya mana yang benar, tentu antara Marta dan Maria mana yang benar ya kita lihat yang dipuji yang benar ya kan. Nah kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan apa, hanya satu saja yang perlu, hanya satu saja yang perlu, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya ya. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Itu bagian yang terbaik yang sudah diambil oleh Maria, sudah dipilih oleh Maria, dan bagian yang terbaik ini itu tidak akan diambil daripadanya. Berbeda dengan si Marta. Marta memilih untuk menjadi tuan rumah yang baik. Apakah status seorang tuan rumah yang baik itu kemudian bisa dia capai? Tidak ya, ketika Tuhan Yesus menegurnya, itu sudah luluh. Dia menginginkan tamunya menilai dia sebagai seorang tuan rumah yang baik. Dan tamunya saat itu Tuhan Yesus justru tidak menilai seperti itu. Jadi itu sudah diambil daripadanya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia belajar dari sang guru yang sebenarnya adalah Tuhan, dia sudah memilih yang terbaik dan itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Kehidupan sejati itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Kemuritannya di dalam pembelajarannya mengenal Tuhan Yesus, kemudian selanjutnya nanti kita lihat kehidupan para murid Tuhan Yesus itu bagaimana mereka menemukan bahwa guru mereka itu memang adalah Tuhan, Sang Mesias yang dijanjikan. Dan satu kehidupan kekal menjadi milik mereka, itu tidak akan pernah bisa diambil dari mereka. Dan itu sudah menjadi bagian daripada milik si Maria. Nah, kita melihat mengapa ini ada pilihan yang terbaik ya. Mengapa Tuhan Yesus memuji dan mengatakan ini adalah pilihan yang terbaik yang tidak akan diambil dari si Maria. Dan juga ketika kita memilihnya itu tidak akan diambil dari diri kita. Nah, kita bisa melihat kembali ke dalam saya mencoba menempatkannya di dalam satu bagan ya. Kalau bisa dilihat saya menebalkan bold ya, prioritas hidup, berangkat dari prioritas hidup itu dipengaruhi oleh nilai ya, nilai-nilai hidup kita, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya itu kemudian itu akan mendorong kita itu memberikan prioritas hidup. Nah itu juga dibentuk oleh sebenarnya tujuan hidup kita apa, identitas hidup kita itu apa. Nah sebagai seorang godly woman, kita harus benar-benar memahami identitas hidup kita yang sejati itu apa. Itu berangkat dari mana? Itu berangkat dari tujuan penciptaan. Ya. Jadi kita harus melihat kembali kenapa kita ditempatkan atau diciptakan Tuhan dan ditempatkan di dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan dari awalnya itu adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Apa tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Kenapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah?
Apa maksudnya serupa dan segambar dengan Allah? Bukan artinya Tuhan itu punya muka, punya mata gitu ya. Tuhan itu adalah roh ya. Tapi yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah itu artinya kita diciptakan ada bagian-bagian diri kita itu yang menyerupai Allah. Apa? Karakter ya. Karakter kebaikan, kasih, keadilan, kemurah hatian, dan lain sebagainya. Karakter berelasi, Allah kita itu ada Allah Tritunggal ya, Allah yang berelasi satu dengan yang lainnya. Makanya manusia juga kita bisa melihat manusia itu makhluk sosial, nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri, bukan? Nah itu salah satu ciri kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah kembali lagi, kenapa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia? Kenapa ada sifat relasinya? Karena Tuhan ingin kita berelasi dengan Dia. Kenapa ada sifat kasihnya? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepada kita dan ingin kita menunjukkan kasihnya kepada Dia. Dan seterusnya ya, itu satu pembahasan lain lagi. Tapi intinya adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, itu ada tujuannya ya, yaitu agar kita bisa menikmati satu kehidupan persekutuan dengan Allah. Tapi bukan hanya sekedar menikmatinya di dunia ini. Tujuan yang sebenarnya itu ada di dalam kekekalan. Jadi itu yang harus kita pahami sebagai godly woman. Identitas hidup kita yang sejati itu terletak di situ. Sehingga ketika kita memahami identitas hidup kita yang sejati itu terletak di dalam kekekalan bersama dengan Allah dalam kemuliaannya, menikmati kemuliaan Allah, memuji, memuliakan Allah. Jadi identitas hidup kita itu tentu kemudian akan membentuk tujuan hidup kita. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya identitas hidup kita itu adalah identitas kekekalan, maka tujuan hidup kita di dunia ini kita tidak akan tempatkan pada dunia yang sementara ini. Kita akan tempatkan pada dunia yang kekal. Dunia yang sementara ini hanya menjadi satu tempat kita mengalami pembentukan oleh Tuhan, penyempurnaan oleh Tuhan. Satu tempat di mana kita bisa bermisi dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan surganya, untuk membawa lebih banyak jiwa ke dalam kerajaan surganya, untuk dipakai Allah sebagai misionaris-misionaris kecil yang bisa Dia utus di tengah-tengah kehidupan di mana Dia menempatkan kita. Nah, seperti itu tujuan, sehingga ketika kita memahami identitas kita dan mengarahkan tujuan hidup kita sesuai dengan identitas kita tersebut, maka nilai-nilai yang kita pegang itu adalah nilai-nilai yang tidak akan pernah bertolak belakang dengan tujuan dan identitas hidup kita. Dan itu akan mempengaruhi seluruh prioritas hidup kita. Kenapa kita memilih tindakan ini tapi tidak tindakan itu? Seperti halnya si Marta dan Maria. Kenapa Marta memilih menjadi tuan rumah yang baik, tapi kenapa Maria memilih menjadi seorang murid yang baik? Dan prioritas-prioritas hidup kita, pilihan-pilihan hidup kita, itu akan menentukan buah hidup kita. Ya, itu akan menentukan buah seperti apa yang kita hasilkan. Dan buah ini akan mencerminkan identitas hidup kita kembali. Buah akan mencerminkan identitas hidup kita kembali. Apa yang kita hasilkan itu mencerminkan siapa kita. Nah, untuk bisa mengikuti, untuk bisa untuk bisa benar-benar memahami ini semua dan menjadikan bagian utama pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana sih sebenarnya caranya melalui pembelajaran yang kita dapat melalui Maria ya. Nah, caranya apa? Pertama-tama kita harus pahami dulu. Tadi saya sudah jelaskan ya, pahami dulu identitas hidup kita yang sejati itu apa. Dan kemudian bangun tujuan hidup kita, nilai-nilai hidup kita itu di atas identitas hidup yang sejati itu. Secara otomatis maka seluruh prioritas hidup kita itu akan berdasarkan pada nilai-nilai dan tujuan hidup yang telah kita bangun di atas identitas hidup kita tersebut. Sehingga ketika seluruh prioritas kita itu terarah seiring kepada nilai dan tujuan hidup kita tersebut, maka arah hidup kita itu juga akan sesuai. Ya, akan sesuai dengan tujuan yang sejati itu, akan sesuai dengan identitas kita sebagai
makhluk kekal yang dimaksudkan Tuhan untuk boleh bersekutu dan menikmati hadiratnya yang mulia. Nah, dari mana kita tahu kalau prioritas kita itu udah benar? Tadi saya bilang dari buahnya, ya. Pohon dikenal dari buahnya. Buah seperti apa yang dihasilkan oleh pohon itu? Apakah pohon itu menghasilkan buah? Apakah buah yang dihasilkan itu menjadi berkat? Atau justru buah yang dihasilkannya itu asam? Tidak menjadi berkat, malah menjadi cacian orang misalnya. Atau sama sekali tidak menghasilkan buah. Sehingga sebaiknya pohon itu ditebang aja, nggak ada gunanya, nggak ada buah yang dihasilkan, biar batangnya bisa dipakai. Seperti itu. Nah, buah seperti apa? Apakah buah kita itu sudah mencerminkan identitas kita sebagai manusia rohani, manusia kekekalan di dalam Tuhan, manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan dan ditempatkan Tuhan di bumi ini dengan maksud dan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Silakan setiap kita merefleksikan kembali, sudahkah buah kehidupan kita itu mencerminkan siapa diri kita, yaitu identitas kita yang sejati di dalam Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat, kita akan belajar dari Maria ya. Nah, Maria itu terlihat identitas dirinya itu jelas. Jelas sekali dia melihat dirinya itu sebagai muridnya Tuhan Yesus. Sang guru itu adalah pusat hidupnya. Tadi sudah saya jelaskan ya, zaman itu ketika seseorang mau menjadi murid, maka guru itu mengambil porsi terbesar dalam hidupnya. Seluruh hidupnya itu dia berikan kepada gurunya. Dia hidup bersama dengan gurunya. Dia belajar seluruh aspek hidup gurunya, dan dia mengubah seluruh hidupnya itu untuk bisa mengimitasi, meneladani seluruh contoh-contoh teladan-teladan yang telah diberikan oleh gurunya tersebut. Tujuan hidupnya jelas, ya, dia mau jadi murid yang baik, sehingga ketika dia memiliki tujuan hidup yang jelas tersebut, maka seluruh hidupnya dia pusatkan pada kehidupan sang guru, dan kita bisa melihat nilai-nilai hidupnya juga jelas. Bagaimana dia bisa menjadi seorang murid yang baik, yaitu mendengarkan gurunya, dan itu terlihat secara nyata dari prioritas hidupnya. Ya, prioritas hidupnya juga jelas, yaitu God first, Tuhan yang paling utama. Nah, God first ini terlihat dari mana? Terlihat dari tindakannya. Terlihat dari buah tindakannya, yaitu dia memilih untuk duduk mendengarkan Tuhan. Ya, nah ini searah dengan nilainya, searah dengan tujuan hidupnya, searah dengan identitas dirinya, walaupun tidak searah dengan norma sosial dan keluarga, norma keluarga yang ada pada saat itu. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada resiko dari anggota keluarga, disalahkan oleh Martha dia. Ada resiko dari masyarakat sekitar, dia bisa dicibir, dia bisa dipandang sebagai wanita yang melakukan hal yang tidak layak, misalnya tidak lazim dilakukan oleh wanita aneh, atau mungkin bahkan bisa mendapatkan cibiran-cibiran negatif yang jelas pasti akan mempengaruhi hidupnya, ya, akan mempengaruhi kehidupan sosialnya juga. Tapi dia mau melakukan itu. Itu adalah buah dari prioritasnya yang sudah jelas. Apa itu? Nilai-nilai hidup yang sudah jelas, tujuan hidup yang sudah jelas, dan identitas dirinya yang sudah jelas. Nah, tadi saya mengatakan saya sangat suka dengan tema ini ya. Tema ini menurut saya pemakaian kata-katanya itu semuanya sangat tepat sekali. Godly woman and her priority. Nah, kenapa saya menggarisbawahi God dan priority? Kenapa tidak dipakai priorities? Ya, jamak, tapi priority. Godly woman, prioritasnya itu cuma satu, yaitu God, Tuhan. Makanya disebut sebagai godly woman. Godly woman prioritasnya hanya Tuhan. Karena sesungguhnya identitas kita yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Ada untuk Tuhan.
dan diciptakan oleh Tuhan bagi kemuliaan namanya. Bagaimana kita memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan itu semua bertolak dari bagaimana kita memahami siapa kita sesungguhnya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Apa tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini? Sehingga kita bisa menghidupi prioritas-prioritas hidup kita dengan baik dan benar. Kiranya perenungan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih melalui perenungan hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami akan identitas kami yang sejati, yaitu di dalam-Mu, oleh-Mu dan untuk-Mu. Sehingga dengan memahami ini, kami juga bisa melihat dengan sejelas-jelasnya arah dan tujuan hidup kita, nilai-nilai yang harus kami pegang di dalam seluruh arah dan tujuan hidup kami, dan prioritas-prioritas yang harus kami tempatkan seiring dengan semuanya itu, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang mencerminkan siapa sesungguhnya kami di dalam-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memuliakan nama-Mu untuk satu identitas luar biasa yang boleh Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Karena kami tahu itu semata-mata karena kasih-Mu, karena anugerah yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian.